Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Gunung Pengrajin menjulang tinggi menembus awan berkabut. Di kaki gunung, beberapa ratus makhluk agung dari berbagai ras berlutut. Pada pandangan pertama, Luo Feng bisa mengenali sepertiga dari mereka sebagai kesatria alam semesta. Sisanya adalah makhluk abadi. Hampir 200 kesatria alam semesta berlutut. Kemampuan untuk menciptakan harta sejati pasti sangat diinginkan, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Hei, kenapa kamu tidak pergi? Bonisa yang berada di samping Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku memang ingin belajar. Luo Feng tersenyum dan menunduk untuk melihat Bonisa. Saya pasti ingin mempelajari keterampilan legendaris dari Master Pengrajin. Namun, saya tidak percaya diri. Oleh karena itu, saya di sini lebih untuk memuaskan rasa ingin tahuku untuk melihatnya. Mereka semua ada di sini untuk mencoba peruntungan, kata Bonisa. Dari 500 atau lebih kandidat ini akan menjadi penerimaan yang murah jika 2 atau 3 orang diterima sebagai murid. Dia menunjuk ke kerumunan ras yang berbeda yang berlutut. Berapa lama mereka telah berlutut? Tanya Luo Feng. Menunggu sampai Master Pengrajin muncul. Berlutut selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun adalah hal yang wajar. Tetapi penantian terlama belum melebihi 100 abad. Jika seseorang bahkan tidak memiliki ketekunan untuk berlutut dalam waktu yang lama, seseorang tidak layak untuk belajar keterampilan membuat harta karun sejati, kata Bonisa. Luo Feng mengangguk. Aku tidak bisa menemanimu lebih jauh, kata Bonisa. Aku akan pergi mengunjungi temanku. Dia menari di sekitar Luo Feng sebelum terbang ke gedung biru tua. Luo Feng menatap Gunung Pengrajin yang menjulang tinggi saat dia berjalan ke arahnya. Begitu banyak ras yang berbeda, kata Luo Feng. Dia melihat pada banyak bangunan dengan gaya berbeda yang terletak cukup jauh. Banyak bangunan kuno ini adalah tempat tinggal yang dibangun oleh makhluk-makhluk agung saat berada di sini untuk bertemu dengan Master Pengrajin. Mayoritas dikosongkan, tetapi sejumlah besar dari mereka masih ditempati oleh makhluk agung. Mereka mungkin makhluk hebat dari ras lain yang ada di sini untuk mencari harta karun, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Papan logam hitam keempat dapat ditemukan di Gunung Pengrajin. Master Pengrajin ada di gunung itu. Mengingat kekuatannya, bagaimana saya bisa mendapatkan papan logam hitam keempat? Bahkan jika saya berhasil mencurinya, Master Pengrajin bisa menangkapku dengan mudah. Luo Feng menatap ke arah gunung. Sambil berpikir, Luo Feng terus berjalan tanpa menyadari bahwa dia telah mencapai kaki gunung. Berhenti, temanku, berhenti. Suara yang dalam dan merdu memanggil. Luo Feng berbalik untuk melihat. Di tengah kerumunan, lebih dari 500 kesatria alam semesta dan makhluk agung abadi, segelintir orang memandang. Di antara mereka, ada makhluk dengan 4 kuku dan tubuh manusia setinggi lebih dari 1000 kaki. Dia sedang mengamati Luo Feng dengan 3 mata emas, dan dengan suara merdu, dia berkata, Temanku, Gunung Pengrajin adalah tempat di mana Master Pengrajin dan murid-muridnya tinggal. Makhluk agung lain tanpa izin dari Master Pengrajin tidak akan bisa memasuki wilayah ini. Masuk tanpa persetujuan berarti menunjukkan rasa tidak hormat kepada guru. Kata Luo Feng sambil tersenyum. Terima kasih, saya terlalu asik dengan pikiranku. Apakah Anda juga di sini untuk meminta Master Pengrajin untuk menerima Anda sebagai muridnya? Makhluk itu mengalihkan pandangannya ke bawah untuk melihat Luo Feng.
Meskipun dia berlutut, dia masih lebih tinggi dari Luo Feng. Hanya ingin tahu, jika ada harapan bagiku untuk menjadi murid, aku akan bekerja keras, kata Luo Feng. Pada saat yang sama, Luo Feng mendapati dirinya bertanya-tanya, bentuk kehidupan seperti apa yang dimiliki kesatria itu. Berdasarkan apa yang bisa dia ingat, tidak ada satupun ras dengan deskripsi seperti itu. Betul sekali, kata kesatria mata emas sambil tertawa. Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Aku sudah bisa membuat harta biasa. Dan sebelum datang ke sini, aku dipenuhi dengan keyakinan. Namun setelah tiba di sini, aku menyadari jika dibandingkan dengan para jenius luar biasa dari banyak ras di alam semesta, di mana setiap orang begitu mahir membuat senjata, saya tidak memadai. Anda lihat, ada dari ras iblis di sana. Dia mungkin hanya abadi, tetapi pada levelnya, dia sudah mampu membuat harta biasa. Peluangnya untuk dipilih menjadi murid master pengrajin jauh lebih tinggi dariku. Luo Feng tercengang saat dia menoleh, melihat makhluk berlutut seperti binatang buas yang menyerupai kera berambut emas. Abadi sudah bisa membuat harta biasa. Luo Feng berkedip tak berdaya. Jenius, mereka benar-benar keberadaan yang ada di mana-mana. Luo Feng menghela nafas pada dirinya sendiri. Kesatria mata emas juga menghela nafas, lalu berkata, di wilayah rahasia Dewa Leluhur, saya adalah master senjata yang terhormat. Tetapi ketika saya tiba di sini, saya menyadari betapa kurangnya keterampilanku. Bentuk kehidupan unik kami mungkin tampak sangat mampu, tetapi ketika itu datang untuk membuat senjata, kami tidak dalam posisi yang menguntungkan. Anda lihat, makhluk abadi ini pada level mereka telah dibawa oleh makhluk-makhluk agung dari ras mereka ke wilayah rahasia Yinfa, bintang pengrajin. Jika mereka tidak melakukannya, tidak memiliki tingkat keterampilan tertentu, apakah mereka berani datang ke sini? Beberapa ratus makhluk abadi ini, saya kira mayoritas sudah mampu membuat harta karun palsu. Harta karun palsu? Luo Feng bingung. Tidak apa-apa, saya di sini bukan untuk mencoba keberuntunganku menjadi seorang murid, lanjut Luo Feng. Kemudian dia bergumam pelan. Jika aku melakukannya, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Kamu harus mencobanya. Master pengrajin memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam hal memilih murid. Meskipun bakat itu penting, ada banyak faktor lain yang juga dipertimbangkan. Selama Anda memiliki keterampilan dalam membuat senjata dan Anda dapat membuat harta karun, siapa yang tahu, Anda mungkin cukup beruntung untuk menjadi murid master pengrajin, kata kesatria mata emas tertawa. Saya hanya ingin tahu itu saja, kata Luo Feng. Luo Feng segera meninggalkan area yang dipenuhi lebih dari 500 orang jenius yang terampil membuat senjata. Sesampai di kaki gunung, dia membangun sebuah rumah halaman. Membuat senjata, pikir Luo Feng. Kemudian dia menggelengkan kepalanya pasrah. Dia benar-benar bodoh dalam hal membuat senjata. Berdiri di depan pintu masuk halamannya, Luo Feng melihat lebih dari 500 sosok berlutut dari berbagai ras, lalu muncul untuk melihat gunung pengrajin yang menjulang tinggi. Rencana awalku adalah meminta master pengrajin untuk menerimaku menjadi muridnya, gumam Luo Feng. Setelah memasuki gunung pengrajin, aku bisa meluangkan waktu untuk menyusun rencana untuk mendapatkan papan logam hitam. Tapi sekarang tampaknya selain master pengrajin dan murid-muridnya, tidak ada yang bisa memasuki gunung. Bagaimana saya bisa mendapatkan papan logam hitam? Luo Feng frustasi. Tetapi bahkan tanpa rencana yang layak, dia tidak cemas. Dia menunggu dengan sabar di kaki gunung pengrajin, mengamati aktivitas yang terjadi di sekitar daerah itu dengan cermat, mencari peluang sempurna. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama waktu itu, Luo Feng berkenalan dengan makhluk agung dari ras lain yang tinggal di gedung-gedung di sekitarnya. Makhluk hebat dari ras lain, semuanya adalah kesatria alam semesta
dan ada beberapa master alam semesta juga. Mereka yang tetap tinggal untuk menunggu. Semuanya mencari harta karun dari master pengrajin. Raksasa berlengan 4 yang dikenal sebagai kesatria kepompong saat ini duduk bersila di samping Luo Feng, menghela nafas dan meratap. Saya adalah pemimpin suatu ras, jadi menemukan berbagai barang berharga untuk ras adalah tanggung jawabku. Meskipun saya bergabung dengan aliansi 9 wilayah, mereka yang memiliki kedudukan tertinggi adalah master alam semesta. Saya hanya kesatria alam semesta, jadi sumber daya yang saya miliki jauh lebih rendah. Untuk makhluk ras hebat dengan master alam semesta, 3 rangkaian harta karun tingkat atas dapat ditukar dengan harta karun biasa. Untukku, aku membutuhkan 4 rangkaian harta karun tingkat atas. Kesatria kepompong menggelengkan kepalanya. Dan ini hanya salah satu dari contoh perlakuan tidak adil. Luo Feng mengangguk simpati sambil mendengarkan. Segalanya berbeda untuk ras puncak, kata raksasa berlengan 4 itu, menggelengkan kepalanya lagi. 6 ras puncak dengan kekuatan mereka yang luar biasa, barang berharga yang tak terhitung, dan makhluk hebat menikmati hidup yang diberkati. Saat mereka menukar barang berharga secara internal, tidak ada yang mengalami perlakuan tidak adil. Tapi untuk ras seperti milikku, di mana aku adalah satu-satunya kesatria alam semesta. Luo Feng, jika suatu hari nanti aku terbunuh, tolong bantu aku, tolong bantu ras sutra dan ras batuku untuk hidup dan meneruskan warisannya. Luo Feng menjawab. Kesatria kepompong, jangan bicara seperti itu. Jika kematian menimpa Anda, aliansi 9 wilayah akan membangkitkan Anda. Tetapi jika Anda benar-benar membutuhkan bantuanku, saya akan menghubungi Anda. Kesatria kepompong adalah salah satu makhluk hebat di sini yang berteman baik dengan Luo Feng. Dia adalah pemimpin terhormat ras sutra dan batu. Dan jika dia mati, seluruh ras sutra dan batu menghadapi resiko mati. Aku hanya bisa mendekati master pengrajin, kata kesatria kepompong. Master pengrajin dengan berbagai bahan yang diperoleh dari harta karun itu bisa membuat harta karun sejati. Ini akan jauh lebih baik daripada bertukar harta dalam ras. Dengan cara ini, saya masih dapat mempertahankan sedikit sumber daya untuk rasku. Dengan ras berkembang, saya juga bisa tumbuh lebih kuat. Hanya dengan begitu, generasi masa depan kita akan terus tumbuh. Mendengar itu, Luo Feng penuh dengan kegaguman. Kemampuannya dianggap kuat, namun dia tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Saat Luo Feng dan kesatria kepompong sedang mengobrol, sebuah suara tiba-tiba berseru. Lihat, mereka adalah murid master pengrajin. Itu, murid master pengrajin, teriak orang lain. Luo Feng dan kesatria kepompong berdiri pada saat bersamaan. Dari istana dan bangunan di sekitar mereka, kesatria dari berbagai ras keluar. Mereka semua ada di sana mencari harta karun sejati. Jumlah sosok yang muncul sekilas berjumlah beberapa ribu. Makhluk hebat ini semuanya merindukan hal yang sama untuk melibatkan bantuan master pengrajin dalam membuat harta karun sejati. Ribuan kesatria, ada yang bertubuh kekar dan ada yang bertubuh mungil, ada yang berbulu dan ada yang berlapis logam. Semuanya berbondong-bondong ke arah sosok yang mendekati tanah. Beberapa sosok pun mendarat. Saudara-saudara yang terkasih, kata makhluk agung dari kumpulan makhluk agung yang berlutut di tanah, berbicara dengan sikap hormat. Bolehkah saya bertanya, kapan master pengrajin akan menemui kita? Kenapa terburu-buru? Salah satu murid master pengrajin menjawab. Guru telah pergi berkunjung. Dia mungkin tidak akan kembali selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Nikmati saja penantiannya. Mengikuti tanggapannya, para murid dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya dan segera berangkat. Berkunjung, kata Luo Feng. Dia menyipitkan mata ke kejauhan. Makhluk-makhluk agung berbincang dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Master pengrajin sedang bertemu seorang teman.
Jadi kami hanya akan menunggu di sini. Dari perspektifku, kita lebih baik pergi ke bintang asli dan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Bintang-bintang asli akan tetap terbuka selama 1000 era. Ini baru saja dimulai. Kita punya banyak waktu. Benar, kita tidak perlu terburu-buru sekarang. Mari kita minta master pengrajin untuk membantu kita membuat tata karun sejati. Dan kemudian kita akan pergi ke bintang asli. Kita bisa mendapatkan lebih banyak barang berharga dengan harta karun sejati. Ayo pergi. Tidak, tolong tunggu dulu. Makhluk agung ras lain dari berbagai wilayah di alam semesta cukup kecewa dan mulai kembali ke kediaman mereka. Semua 500 makhluk agung yang berlutut di kaki gunung juga kesal, tetapi mereka terus merendahkan diri dan tidak berani berdiri. Mereka percaya bahwa ada makhluk agung yang mengawasi setiap gerakan mereka. Melapor kembali ke master pengrajin. Ketulusan adalah yang paling penting jika seseorang ingin menjadi murid. Ayo pergi, Luo Feng. Kita mungkin perlu menunggu ribuan tahun untuk master pengrajin, kata kesatria kepompong. Oke, Luo Feng mengangguk, tersenyum dan berjalan kembali dengan kesatria kepompong. Bertemu dengan teman ya, pikir Luo Feng. Apakah itu berarti master pengrajin tidak ada di sini? Mata Luo Feng berbinar. Ini kesempatan yang bagus. Tidak ada yang bisa menghentikanku jika tidak ada master alam semesta, pikir Luo Feng. Tapi saya tetap harus berhati-hati. Tidak mudah mendapatkan sesuatu dari master pengrajin. Luo Feng takut master pengrajin akan kembali jika dia tidak bertindak tepat waktu. Jadi ketika hari sudah gelap, dia mengirim tubuh Mosa membawa tubuh aslinya. Tubuh Mosa adalah yang terbaik dalam melarikan diri dan bersembunyi. Tubuh bumi memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama dengan tubuh lautan terpencil. Itulah sebabnya tubuh lautan terpencil menunggu di lereng gunung dan mengamati bagaimana semuanya berjalan. Sementara tubuh penduduk bumi dan tubuh Mosa mulai mendaki bukit. Tubuh Mosa mengecil menjadi seukuran semut dan berdiri di samping batu di lereng bukit Gunung Pengrajin. Dia menatap Gunung Pengrajin yang menjulang tinggi. Master Pengrajin, kata tubuh Mosa sambil melangkah maju. Shu, dia memindahkan dirinya ke kedalaman Gunung Pengrajin dan tiba di tempat terdekat dengan barang berharga hanya setelah 2 teleportasi. Di lereng bukit Gunung Pengrajin ada banyak gua raksasa yang mengeluarkan uap melebihi suhu 1 juta derajat. Uap mengalir di sekitar Gunung Pengrajin dan energi yang terkandung di dalam uap itu setara dengan energi bintang. Setiap gua bersinar merah. Tubuh Mosa di bawah batu tidak terlalu peduli dengan uapnya. Energi bintang tidak ada artinya baginya. Segel ruang angkasa, tubuh Mosa berpikir. Sekitar 1/10 dari Gunung Pengrajin diselimuti oleh uap dan itu berada di bawah segel ruang angkasa. Artinya ini adalah pusat Gunung Pengrajin. Saat tubuh Mosa menyaksikan 2 makhluk menjulang tiba-tiba berjalan keluar dari salah satu gua. Salah satunya tingginya sekitar 70 kaki dengan 4 cakar. Berbagai corak menutupi tubuh telanjangnya. Yang lainnya tingginya sekitar 300 kaki dan memiliki lengan yang tebal. Keduanya berjalan keluar bersama dan Luo Feng tahu dari kekuatan mereka bahwa mereka berdua abadi. Di dalam terlalu panas, makhluk bercakar 4 itu berseru. Kita bahkan tidak tahan sedetik pun. Bagaimana kita bisa mendapatkan harta karun kelas atas jika kita tidak punya cukup waktu? Kami hanya tidak cukup kuat, jawab yang lain. Lihatlah saudara setingkat kesatria alam semesta kita. Mereka bisa membuat senjata di tengah dan mereka bisa terus mencoba, terutama saudara ke-9 kita. Aku sangat mengagumi saudara ke-9. Kedua pejuang abadi itu tidak menyadari keberadaan tubuh Mosa. Tubuh Mosa mendengar percakapan mereka dengan mudah. Di tengah, Luo Feng berpikir, sepertinya sebagian besar saudara mereka tinggal di pusat gunung. Luo Feng melihat ke gua. Pusat gunung adalah pusat segel ruang angkasa.
saya bisa merasakan bahwa logam hitam keempat berada di tengah gunung. Saya harus berhati-hati. Aku tidak boleh ditemukan oleh murid master pengrajin. Tubuh Mosa pun berhati-hati. Siu, di dalam area yang tertutup ruang angkasa, teleportasi tidak diperbolehkan. Tubuh Mosa malah melakukan teknik warisannya, yaitu domain, dan pergi ke sebuah gua. Dua pejuang abadi di luar gua tidak pernah memperhatikan apapun. Di dalam terik panas, tubuh Mosa bergerak maju dengan hati-hati. Gua itu ternyata sangat dalam, dan semakin dalam dia pergi, semakin panas gua itu. Beberapa batu di dalam gua bersinar merah karena panasnya. Setelah mendengar serangkaian suara ritmis, Luo Feng berubah menjadi batu dan berguling ke dalam. Beberapa pola di batu memungkinkan untuk dilihat, dan Luo Feng mengamati tempat-tempat yang jauh menggunakannya. Api itu melonjak. Di atas api, makhluk hidup dari ras lain dengan berbagai ukuran menggunakan palu untuk menumpuk logam, menghasilkan suara yang beragam terdengar. Mereka semua tingkat abadi, pikir tubuh Mosa. Logam hitamku ada di bawah sana. Siu, dia melakukan domain lagi dan melakukan perjalanan hampir 6.000 mil ke bawah. Dia bergerak lebih dalam dengan domain dan mampu menghindari menarik perhatian makhluk besar dari ras lain yang membuat senjata. Luo Feng memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang bagaimana murid master pengrajin membuat senjata. Mereka yang berada di atas api menggunakan jenis palu yang aneh, sedangkan mereka yang berada di tengah api adalah kesatria alam semesta yang menggunakan palu dengan ukuran berbeda dan perlu memegangnya menggunakan kekuatan dewa mereka. Adapun di dasar api hanya ada 3 kesatria alam semesta. Salah satunya adalah saudara ke-9 yang dibicarakan oleh 2 pejuang abadi itu. Rupanya api mengintimidasi semua kesatria alam semesta biasa. Ada di bawah sana, bisik Luo Feng. Besi hitamku ada di bawah sana. Dia bersembunyi di samping batu, disamarkan sebagai batu kecil. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa logam hitam berada di atas 3 kesatria alam semesta di bagian bawah. Mereka mungkin memperhatikanku jika aku pergi ke sana. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng menjadi cemas. Dia bisa merasakan bahwa logam hitam berada sekitar 180 mil darinya, dan 3 kesatria alam semesta di bawah juga sekitar 180 mil darinya. Itu berarti logam hitam dekat dengan 3 kesatria alam semesta. Tunggu saja, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Saya yakin mereka tidak akan terus membuat senjata di sini untuk waktu yang lama. Luo Feng memperhatikan ketiga makhluk itu dalam diam. 3 kesatria alam semesta hanya menggunakan palu aneh dengan ukuran berbeda, tetapi palu yang dipegang oleh saudara ke-9 itu unik. Itu tampak cukup ganas untuk menghancurkan alam semesta. Namun, tiupan angin Space Boy membuat semua materi yang disentuhnya bercampur satu sama lain dengan sempurna, dan pandangannya menakjubkan. Setelah lebih dari sebulan, saudara ke-9 menghentikan pekerjaannya dan mengumumkan, hahaha, harta karun tingkat atas akhirnya selesai. Jika bahannya cukup bagus, saya bisa membuat harta karun sejati. Selamat saudara ke-9. Selamat. Hahaha. Dia tertawa penuh kemenangan. Sekarang aku akan pergi dan istirahat. Kedengarannya bagus. Ayo pergi bersama. Ayo. Dengan itu, 3 kesatria alam semesta akhirnya berhenti. Mereka terbang keluar dari nyala api seperti berkas cahaya. Setelah mereka menghilang, Luo Feng kembali menjadi manusia berjubah hitam. Akhirnya, kata Luo Feng sambil melihat ke bawah ke tempat logam hitam itu berada. Dalam sekejap mata, sosok berjubah hitam Luo Feng berubah menjadi aliran arus hitam dan mengembun menjadi batu. Setelah itu, dia langsung jatuh ke bawah. Saat batu itu jatuh, ia menabrak ke bawah ke kedalaman gunung yang paling dalam. Batu itu menabrak dinding batu panas, membara, dan akhirnya berhenti. Kemudian batu itu berubah kembali menjadi Luo Feng berjubah hitam. Aku sudah sampai, katanya sambil menikmati pemandangan di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Cantik sekali. Ini adalah batuan dasar gunung. Dia bisa melihat materi hitam yang aneh. Sekitar 6 mil di depannya, itu tergantung di udara, berdiri lebih dari 10 kaki dan dalam bentuk seperti labu. Saat labu hitam ini melayang di udara, mulutnya menghadap ke atas, itu menyemburkan api tak berujung yang menyebar keluar, hampir memenuhi seluruh gunung. Para murid master pengrajin menciptakan senjata yang ditempa oleh panas api yang tak berujung ini. Saat labu hitam melayang di udara, ada koneksi tak terlihat di semua tempat, seperti rantai yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, menghubungkan gunung dengan ruang virtual. Meskipun rantai ini tidak terlihat, ada jejak api yang menempel padanya. Mereka datang dari ruang sekitar dan bergerak ke dalam, langsung ke mulut labu. Ada total 36 rantai virtual, kata Luo Feng. Dia mengerutkan kening dalam hati. Labu hitam ini sepertinya menyatu dengan ruang tanpa batas di sini, dan melalui ruang tanpa batas ini, ia terus menyerap dan menyimpan energi dari nyala api. Itukah cara mempertahankan kemampuannya untuk menghasilkan api abadi? Tidak diragukan lagi, api di dekat mulut labu akan membutuhkan kekuatan master alam semesta untuk menangkisnya. Api tak berujung ini menyebar hampir 100 mil jauhnya. Setiap nyala api cukup kuat untuk memusnahkan bintang abadi. Dengan energi yang dilepaskan terus-menerus, pasti ada sumber dari mana asalnya, kata Luo Feng. Luo Feng dapat merasakan bahwa energi dari api tak berujung ini terus-menerus dikirim ke labu hitam melalui 36 rantai virtual. Mata Luo Feng berbinar saat kesadarannya menyadarinya. Tentu saja bintang pengrajin. Hanya bintang pengrajin yang bisa melakukan itu. Bintang pengrajin adalah harta terbesar yang pernah dibuat oleh master pengrajin. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia dapat menyerap energi tak terbatas di atmosfer seluruh ruang virtual, lalu mentransmisikan energinya ke labu. Labu ini bisa jadi bagian dari bintang pengrajin. Setelah beberapa detik pengamatan, Luo Feng telah menyimpulkan kebenarannya. Master pengrajin telah membuat bintang pengrajin karena 2 alasan. Salah satunya adalah membangun rumah pelindung, yang lainnya adalah membangun alat utama untuk menciptakan harta karun sejati. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, kata Luo Feng. Hanya dengan memodifikasi bintang pengrajin yang besar, dia bisa mendapatkan efek ini. Luo Feng menatap labu hitam itu. Saya dapat merasakan bahwa papan logam hitam itu ada di dalam labu hitam itu. Apa yang harus saya lakukan? Mengambil langsung labu itu. Pikiran itu terlintas di benaknya, tetapi dia langsung membuangnya. Itu adalah ide yang menggelikan. Labu hitam adalah bagian dari bintang pengrajin. Itu adalah subjek dari seorang master. Master pengrajin pasti akan tahu jika dia mengambilnya. Sebaiknya aku tidak memindahkan labu hitam itu. Saya tidak boleh bertindak gegabah. Mulut labu akan selalu terbuka untuk menyemburkan api. Dan jika saya mengikuti jalur api yang ditarik ke mulut labu, tidak ada alasan saya akan bertemu dengan penghalang apapun, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Tetap saja Luo Feng tidak begitu yakin. Dia bertanya-tanya apakah labu itu kosong di dalamnya atau diisi dengan api yang lebih menakutkan. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Papan logam hitam itu ada di dalam labu. Aku harus masuk, kata Luo Feng. Godaan itu terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuh Luo Feng berjubah hitam terbelah menjadi 2. Salah satunya adalah tubuh Mosanya, yang lainnya adalah tubuh buminya. Tubuh Mosa harus mencoba dulu. Siu, segera dia menggunakan teknik bakat domainnya. Dalam sekejap mata, dia mengambil jalan ke dalam labu melalui mulut labu, melangkah langsung ke tempat api merah membara. Tubuh Mosa bahkan tidak punya waktu untuk melihat sekeliling dan juga tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dimusnahkan. Bahkan tidak ada selai rambut pun yang berhasil menyentuh api. Saat tubuh dewa masuk, itu segera dimusnahkan tanpa sedetik pun untuk bereaksi. Luo Feng mempelajari labu hitam yang tergantung di udara oleh 36 rantai virtual. Seketika tubuhnya melepaskan kekuatan dewa yang dengan cepat berkumpul
untuk memulihkan tubuh Mosanya. Saatnya membiarkan tubuh bumiku yang mencoba, kata Luo Feng. Tubuh dewaku ini sebanding dengan seorang kesatria alam semesta biasa. Luo Feng mengerutkan kening saat dia mengeluarkan cincin dunia dan melemparkannya ke tubuh Mosanya. Di saat yang sama dia juga terjun ke dunia cincin. Pergilah. Tubuh Mosa segera mengambil cincin dunia dan menggunakan teknik bakat domainnya lagi. Shoo, seketika mereka berjalan ke mulut labu hitam itu. Di dalam cincin dunia, Luo Feng melihat ke langit untuk melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya di sisi dunia ini. Hal berikutnya yang dia tahu, dunia di sekitarnya runtuh. Setelah secara singkat menyaksikan betapa menakutkannya nyala api itu, jelaslah bahwa bahan yang digunakan untuk membuat cincin dunia mulai mencair. Kemudian semua yang ada di sisi dunia ini runtuh. Saat berikutnya, Luo Feng ditemukan berdiri tepat di jantung api. Ini bagian dalam labu hitam, kata Luo Feng. Saat dia muncul di ruang yang menyala-nyala ini, sensasi pertama yang dia rasakan panas mendidih. Namun, mengingat kemauannya hari ini, Luo Feng mampu menekan sedikit rasa sakit ini tanpa kesulitan. Papan logam hitam. Luo Feng merasa seolah-olah setiap sel tubuhnya mendidih. Perasaan itu gila. Dia menurunkan pandangannya ke dasar ruang yang menyala ini. Ada banyak macam bahan di sini dan semuanya sangat berharga dan unik. Semua mampu bertahan dengan suhu tinggi tanpa masalah. Dan di antara mereka adalah papan logam hitam. Scene pun berganti di kaki gunung pengrajin. Semuanya damai, sama seperti hari-hari lainnya. Di tengah bangunan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh berbagai makhluk agung dari seluruh alam semesta, tubuh lautan terpencil Luo Feng berdiri di depan pintu halaman rumahnya. Tubuh Mosa musnah dalam sekejap, pikirnya. Kesadarannya bahkan tidak sempat bereaksi. Sedangkan tubuh bumiku hanya berhasil menurunkan kepalanya. Meskipun itu hanya sepersekian detik, kesadarannya dibiarkan sesaat untuk berpikir. Tubuh lautan terpencil Luo Feng menghela nafas. Ini sangat menegangkan. Pantas saja kesatria alam semesta hanya bisa menahan api dari luar. Api di dalam labu jauh lebih menakutkan daripada yang di luar. Luo Feng berbalik untuk kembali ke dalam rumah. Dia duduk bersila untuk berpikir dalam diam. Tubuh lautan terpencilku jauh lebih besar dari tubuh bumiku. Kekuatan tubuh dewanya jauh lebih kuat. Jadi kupikir itu mungkin bisa bertahan lebih lama. Master pengrajin memiliki 3 murid yang tangguh. Yang satu disebut saudara ke-9 dan 2 lainnya yang saat ini tidak ada. Saya tidak bisa melewatkan waktu yang begitu tepat. Mari kita coba lagi. Luo Feng mengambil keputusan. Dia membagi beberapa kekuatan surgawi dan mengarahkannya untuk menyatu dengan tubuh Mosanya. Kemudian tubuh Mosa membawa tubuh lautan terpencil ke gunung pengrajin, di mana mereka menyelinap sekali lagi. Tubuh Mosa menyelinap ke dalam batuan dasar gunung dengan mudah untuk kedua kalinya, lalu berhenti agak jauh dari labu hitam yang melayang di udara. Apakah apinya benar-benar sekuat itu? Saya hanya perlu sedikit waktu untuk mengambil papan logam hitam dan terbang dengan cepat. Luo Feng bergumam. Dengan tubuh lautan terpencil, Mosa memasuki labu hitam sekali lagi. Di dalam, tubuh Mosa dimusnahkan dalam sekejap, seperti yang diharapkan. Cincin dunia meleleh, dan sisi dunia internal runtuh. Saat tubuh lautan terpencil muncul, dia menundukkan kepalanya dan berakselerasi ke bawah dalam satu penyelaman cepat. Papan logam hitam. Api merah membara yang tak berujung memusnahkan tubuh dewa dari tubuh lautan terpencil. Pada saat dia hanya berhasil menutupi sekitar setengah jarak sebelum tubuh lautan terpencil bisa sampai di area paling bawah. Namun itu sudah hancur. Scene berganti di wilayah Raja Yinfa, 3000 tahun cahaya dari bintang pengrajin. Sebuah kapal planet semesta melayang di udara. Di ruang kontrol, binatang bertanduk emas yang menggemaskan. Panjangnya hanya 3 kaki, tergeletak di sofa. Matanya penuh dengan frustasi dan dia bergumam pelan. Aku tahu itu tidak akan mudah. Api yang menakutkan itu terlalu kuat. Persis seperti bagaimana seorang kaisar puncak dapat dengan mudah menaklukkan abadi level pejabat dengan 1 tangan. Bintang pengrajin
telah memusnahkan tubuh dewaku dengan mudah. Api di dalam labu hitam lebih kuat daripada api lain di dunia luar. Dengan armor forceku, kekuatan api bisa dikurangi menjadi 1/10.000. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Tapi jika saya gagal, saya juga akan kehilangan armor forceku. Binatang bertanduk emas tergeletak di tempat yang sama, sesekali mengeluarkan geraman pelan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Shu, untuk membawa armor force atau tidak, pergi atau tidak. Luo Feng duduk di sofa dengan segelas anggur di tangannya. Binatang bertanduk emas juga tergeletak di sofa. Keduanya duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah.